Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode kali ini gue akan mereview film horor yang beda nih dari film-film horor sebelumnya karena nggak pakai setan-setanan. Judulnya adalah Inang. Dengan kekayaan sumber daya folklore dan kultur mistis yang melimpah di Indonesia, memang menurut gue sangat disayangkan ketika kebanyakan film horor Indonesia itu kok justru mentok pakai cerita yang itu-itu doang. Dengan konten yang variasinya juga sebatas mempertontonkan setan dan penampakan. Jadi pada saat seorang Fajar Nugros nih muncul bersama Inang, gue pun otomatis berdiri menyambut sambil menebarkan kembang 7 rupa. Seperti itulah kayaknya perumpamaannya. Inang bisa dibilang mukjizat. Mukjizat memang adalah kata yang tepat untuk mewakili apa yang bakal dihadirkan oleh Inang. Sebuah film horor yang tak sekedar berbeda karena mau mengangkat tradisi Rabu Wekasan yang jarang didengar, tapi juga bisa dibilang terlampau nekat karena jualan horor non hantu-hantuan di zaman dimana film horor yang laris itu ya harus ada setannya. Film yang laris itu filmnya mesti ada genderuwo. Meski nantinya terdapat kekurangan di sana sini, Inang menurut gue tetap patut untuk diberikan apresiasi yang tinggi atas jasanya membangkitkan lagi jenis horor yang enggak populer. Apa yang dilakukan Inang seharusnya jadi semacam percontohan bagi siapa saja yang mau membuat film horor, terutama dengan tema serupa yang menggabungkan folklore lokal dengan thriller psikologis. Karena menurut gue, film arahan Fajar Nugros ini sudah benar pada saat memulai. Durasi Inang di separuh pertama itu justru banyak diberikan untuk si karakter utama yaitu Wulan. Sesuatu yang bisa dibilang jarang dilakukan bahkan langka dilakukan oleh film-film horor kebanyakan. Film-film horor lokal tentunya. Tidak hanya Inang nantinya dihabiskan durasinya ya buat mengenal kehidupan perempuan yang dicampakkan oleh cowok brengsek ini ketika sedang hamil. Kita juga nantinya diajak berkeliling melihat lebih dekat betapa realistiknya lingkungan sekitar Wulan di mana dia tinggal. Dunia mirip aslinya yang terasa nggak asing di mata penonton. Dengan bangunan latar belakang yang semenarik dan senyata ini, Inang jelas sekali ingin bikin penonton lebih peduli dengan nasib Wulan. Bisa merasakan hopelessnya dia. Lalu pada akhirnya mengerti semua yang dilakukan Wulan adalah semata-mata memang demi si bayi, meskipun bisa dibilang sulit dan terpaksa banget. Telah dirasa cukup untuk memperkenalkan sang protagonis si Wulan ini dalam fungsinya memupuk rasa simpati dan membuat penonton lebih peduli dengan segala kesusahan serta mau mengerti nantinya kenapa Wulan kok kayak sembarangan banget membiarkan bayinya tuh diadopsi dengan cuma modal grup FB yang random dan gak jelas. Barulah nanti di separuh berikutnya Inang mulai berganti modus operandi. Setelah perkenalan di separuh awal, di separuh berikutnya barulah Inang menunjukkan horornya. Dari horornya kehidupan si mbak-mbak kasir sebuah minimarket lalu beranjak ke babak horor yang berikutnya. Babak teror yang dilepas perlahan-lahan alias slow burn. Jurus yang memang bisa dikatakan sudah biasa digunakan di tipe horor seperti Inang ini. Jadi jangan berharap nantinya bakal ada jump scare kilat atau penampakan yang umum lah ada di film horor setan-setanan lokal. Gak bakal ada yang kayak gitu.
Ketakutan di Inang bukan dibangun berdasarkan visual seram doang, tapi justru nih kebanyakan bergantung dengan adegan yang disengaja dimunculkan agar rasa nyaman kita pun ikut terusik. Sambil terusik juga nantinya serentak dalam benak merespon segala keanehan dengan berjamaah. Anjing, aneh banget. Terlepas kesukaan gue dengan cara Inang memperlakukan karakternya, termasuk Wulan, dan bagaimana film yang pernah tayang di Festival Film Fantasi Internasional Bucon ini mau mengeksplor folklore lokal yang orang banyak gak kenal, lalu memanfaatkan ketidaktahuan penonton untuk mengundang perasaan campur aduk, termasuk cemas lagi penasaran pun lagi ditumpuk. Inang bukan tanpa kekurangan. Yap, Inang memang memiliki kelebihan tapi juga punya kekurangan. Apalagi ketika nantinya setelah babak di mana Wulan menjalani proses peruwatan. Nah, gue merasakan selepas ritual di kamar tidur yang menghadirkan seorang sosok dukun ini, gue merasakan teror yang sebelumnya tidak tergesa-gesa justru kok secara tiba-tiba terasa tancap gas nih di sini. Dengan mempertunjukkan montase Wulan yang mulai berhalusinasi itu. Termasuk melihat kemunculan makhluk sejenis kuda lumping lah ya, tapi berkedok rusak. Sejak saat itu Inang menjelma jadi tontonan yang tidak konsisten dan repetitif menurut gue. Meskipun harus diakui daya tarik misterinya tidak kemudian langsung lenyap begitu aja. Cukup disayangkan memang ketika Inang mengorbankan terornya yang sudah terbangun amat apik, amat baik, itu dikorbankan, ditumbalkan kok demi kehadiran karakter baru yang nggak hanya mengubah keseluruhan atmosfer di dalam rumah. Dari yang mencekam malah menjadi terasa kurang mengancam. Tapi juga nantinya melunturkan warna filmnya yang pada awalnya misterius dan kerasa meyakinkan, kemudian berganti menjadi dark comedy yang agak dipaksakan. Rasa nyaman yang sudah asik terusik oleh keanehan demi keanehan yang dipertontonkan oleh Pak Agus serta Bu Eva, kemudian harus mundur demi memberikan jalan bagi karakter baru ini untuk memperlihatkan betapa sial dirinya sekaligus sok Inggris. Oke, Inang memang ada ketidakcocokan. Gue memang merasa tidak cocok dengan beberapa treatment di Inang ini. Tapi bukan berarti membuat gue langsung tidak suka. Gue langsung membenci film berlabel 17 tahun ke atas ini. Gak kayak gitu juga. Kemauan serta keberanian Inang mencoba subgenre yang tak sering diproduksi oleh filmmaker lokal sekali lagi layak untuk dapat acungan jempol. Jadi semoga habis Inang akan bermunculan film-film beda lainnya agar penonton kita tuh mendapat tontonan yang makin variatif. Dengan skor 3 bungkus keripik, menurut gue Inang memang masih layak untuk ditonton di bioskop. Terlepas dari kekurangan di sana dan di sini. Yang menurut gue kekurangannya itu yang masih bisa diperbaiki di kemudian hari oleh Fajar Nugros ketika membuat film-film horor berikutnya, termasuk juga kalau memang ingin melanjutkan kisah Wulan di Inang ini. Mungkin nanti ada sequelnya atau juga bisa membuat Inang the Origin. Karena mitologi Rabu Wekasan ini menurut gue sangat-sangat menarik untuk dieksplor lebih jauh.
Jadi bagi yang penasaran langsung aja nonton di bioskop, apalagi nih buat yang jenuh horor lokal gitu-gitu aja, isinya setan-setan doang, silahkan dicoba Inang, yang udah membuktikan kalau film horor itu serem, ngeri, dan tidak nyaman, bukan melulu karena isinya setan atau malam-malam doang. Terbukti nih di Inang, dengan setting siang dan tanpa penampakan juga bisa, yaitu tadi, ngeri, gak nyaman. Jadi langsung aja lah ke bioskop untuk menonton Inang. Thank you nih yang masih mau mendengarkan podcast Kripik Film. Sampai ketemu di review-review gue selanjutnya, di episode selanjutnya podcast Kripik Film. Rangga sekali lagi, thank you, bye-bye.